Bapak Ibu wanita Katolik Republik Indonesia yang berbahagia dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersama dengan seluruh umat Katolik sedunia, pada bulan Oktober ini kita diajak untuk berdevosi kepada Bunda Maria, Ibu kita, Ibu Gereja, dan Ibu segala bangsa. Begitu banyak keutamaan-keutamaan yang diajarkan oleh Ibu Maria kepada kita semua melalui tindakan, kata-kata, dan seluruh penghayatan imannya yang luar biasa. Teladan-teladan dan contoh itu sungguh menjadi kekuatan rohani bagi kita dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan cobaan, sekaligus menjadi peluang bagi kita untuk menuju kepada kesucian dan kesempurnaan kasih serta kepenuhan hidup Kristiani. Hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah tema yang indah, yakni Bunda Maria Dolorosa, yakni Bunda Maria yang menempuh jalan kebenaran melalui banyak tantangan dan penderitaan sepanjang hidupnya. Tema yang indah ini diterangi atau mendapatkan inspirasi dari dua teks kitab suci yang mau kita renungkan bersama, yakni Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27, ketika Bunda Maria berada di bawah kayu salib, ketika Yesus terbentang tangannya Golgota di atas kayu salib, dan Bunda Maria bersama dengan Yohanes murid Yesus berada di bawah salib itu. Dan teks yang kedua adalah dari Injil Lukas bab 2 ayat 21 sampai 35, ketika Bunda Maria bersama Yosef suaminya membawa kanak-kanak Yesus ke Kenisah, ke Bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai sebuah ungkapan iman dan juga kesetiaan pada tradisi agama Yahudi pada saat itu, bahwa anak-anak yang usia 8 hari harus dipersembahkan ke Kenisah. Dan apa yang terjadi ketika Maria dan Yusuf sampai ke Kenisah, bertemu dengan Simeon dan Hana yang menubuatkan bahwa Bunda Maria hatinya akan tertusuk dengan pedang. Itulah ungkapan kitab suci tentang Bunda Maria Dolorosa, Bunda Maria yang menempuh jalan hidup penuh dengan tantangan, cobaan, dan penderitaan untuk menuju kepada kesucian yang sempurna. Saudara-saudariku terkasih, khususnya ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia yang berbahagia, Bunda Maria sebagai seorang manusia seperti kita, dia adalah seorang yang berasal atau tinggal di desa Nazaret, pasti mempunyai perasaan-perasaan manusiawi seperti kebanyakan ibu atau kebanyakan manusia di dunia ini. Ada kalanya senang, ada kalanya sedih, ada kalanya capek, ada kalanya penuh dengan sukacita, tapi juga ada perasaan duka cita. Kisah tentang sukacita Bunda Maria seringkali kita rayakan, dan itu begitu terkenal ketika malaikat Gabriel datang ke Nazaret untuk menjumpai Bunda Maria dan membawa sebuah kabar gembira bahwa Bunda Maria akan menerima tugas suci
yakni melahirkan Yesus. Namun sebaliknya, kita juga merayakan Bunda Maria yang berduka cita. Kapan itu? Setiap tanggal 15 September, kita gereja merayakan Bunda Maria yang berduka cita. Maria Dolorosa. Pada saat itu kita juga diajak untuk melihat sisi lain dari kehidupan Bunda Maria yang mencapai kesempurnaan imannya dan kebahagiaan surgawi yang dilewati dengan perjuangan berat sampai pada titik terdalam, yakni duka cita saat Bunda Maria harus melihat dengan mata kepala sendiri Yesus yang menderita sampai pada kematiannya di kayu salib. Kalau kita menjalankan doa atau ibadah jalan salib, kita bisa melihat dan merasakan betapa pedihnya seorang ibu berjumpa dengan Yesus yang memanggul salib. Pada perhentian yang keempat, kita menyaksikan perjumpaan empat mata antara Yesus dengan Bunda Maria, dengan ibunya yang pernah melahirkan. Kita bisa membayangkan apa yang terjadi, perasaan apa yang terlukis di dalam diri Bunda Maria. Pasti sangat mengharukan. Bunda Maria harus melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Yesus menderita dan harus memanggul salib. Mungkin Bunda Maria ingat ketika masih kecil dan dilahirkan di Bethlehem, anak-anak Yesus ditimang-timang, digendong, dan dididik sampai dewasa. Ini dalam tatapan mata yang sama, yang tajam, hati Bunda Maria bagaikan tertusuk dengan tombak. Apa yang dikatakan oleh Simeon di Bait Allah saat Yesus masih kanak-kanak, Simeon menubuatkan bahwa Bunda Maria suatu pedang akan menembus jiwanya sendiri. Ada dalam Lukas bab 2 ayat 35. Apa yang dikatakan oleh Simeon sekarang menjadi sebuah kenyataan yang pahit, menjadi kenyataan di mana Bunda Maria harus menghadapi duka cita yang sangat mendalam. Penderitaan atau duka Bunda Maria mencapai puncaknya saat Bunda Maria menyaksikan dengan mata kepala sendiri Yesus wafat di kayu salib dan Bunda Maria bersama dengan dengan muridnya harus menyaksikan di bawah salib saat Yesus menderita dan wafat. Saat Yesus menghembuskan nafasnya di depan matanya sendiri. Kita bisa membayangkan betapa hancurnya hati Bunda Maria, berkeping-keping rasanya, tercapik-capik hatinya saat dia menyaksikan sendiri peristiwa yang sangat tragis ini. Dan saat Bunda Maria menopang Yesus di pangkuannya, saat jenazahnya diturunkan dari kayu salib, Bunda Maria yang menggendong Yesus yang wafat pasti ingat akan peristiwa Bethlehem saat Tuhan Yesus ditimang-timang, digendong oleh Bunda Maria. Yesus yang kecil itu, yang mungil, yang sangat menyenangkan, pasti membawa sukacita bagi Bunda Maria. Bunda Maria kemudian juga ingat kata-kata suci yang diucapkan ketika dia mendapatkan
kunjungan dari malaikat Gabriel. Fiat mihi secundum verbum tuum. Terjadilah padaku menurut kehendakmu, menurut firman. Kata-kata iman yang sangat dalam itulah yang membuat seluruh dunia kagum akan ketabahan hati Bunda Maria dan akan iman Bunda Maria yang luar biasa dalam. Bunda Maria tetap mengimani Tuhan sebagai Allah yang memberikan tugas suci sampai pada saat terakhirnya, sampai pada saat Yesus wafat. Itu dihayati dengan penuh sukacita. Peristiwa Yesus yang dipangku oleh Bunda Maria saat Yesus wafat itu diabadikan oleh pemahat termasyhur, tersohor dari Italia, namanya Michelangelo. Patung Pieta itu sekarang beredar ke seluruh dunia. Patung yang sangat mengharukan, di mana banyak orang hadir dan berdoa kepada Yesus yang tertunduk, yang dibopong oleh Yesus, oleh Bunda Maria. Patung yang sangat mengharukan. Para ibu wanita Katolik yang berbahagia, kisah penderitaan Bunda Maria ini mengandung sebuah pesan suci bagi kita semua umat Kristiani. Khususnya bagi ibu wanita Katolik Republik Indonesia, peristiwa ini pasti mengesan di dalam hati kita semua. Peristiwa Yesus yang mengharukan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Bagaimana kita harus menghadapi hidup yang penuh dengan cobaan dan tantangan, atau bahkan dalam penderitaan. Sehingga kalau kita menghadapi tantangan dan cobaan yang begitu berat, kita tidak pernah mudah cengeng, mudah mengeluh bila ada masalah atau beban. Kita tidak mudah putus asa bila kita menghadapi tantangan atau harus memanggul salib. Kita tidak mudah membicarakan kelemahan orang lain. Kita mau mencontoh Bunda Maria, bagaimana Bunda Maria sering kita kenal sebagai seorang ibu yang selalu menyimpan segala peristiwa dalam hatinya dan merenungkannya. Kalau kita semua melihat kata-kata itu, Bunda Maria yang selalu menyimpan dalam hatinya dan merenungkannya, kita melihat seorang wanita yang tangguh, yang sangat kuat, seperti Bunda Maria yang terlukis di dalam Injil Lukas bab 2 ayat 51 yang mengatakan Bunda Maria, tertulis di dalam Injil Lukas, Bunda Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Lalu kita bandingkan dengan Lukas 8 ayat 15, ketika Yesus menceritakan tentang perumpamaan yang berbuah banyak. Lukas tidak menceritakan tentang 30, 50, dan 100 kali lipat, tetapi Lukas mengungkapkan dengan sebuah bahasa yang lain. Dia mengatakan apa? Buah yang baik, mendengarkan suara Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi, menyimpan segala peristiwa dalam hatinya dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Itulah buah-buah dari iman, buah-buah dari kasih. Dengan kata lain, pengalaman penderitaan Bunda Maria berbuah indah, memberikan kekuatan rohani kepada setiap orang yang mampu untuk menghayatinya.
manakala dihayati di dalam iman dan penyertaan Tuhan dalam dirinya. Sehingga penderitaan itu, duka cita itu, justru menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa bagi Bunda Maria dan juga bagi sesama ketika Bunda Maria hadir di tengah-tengah para rasul, memberikan kekuatan rohani, ketabahan hati, sehingga para rasul yang berkumpul sesudah Yesus naik ke surga, mereka menjadi murid-murid yang mantap untuk mengikuti Yesus, meskipun harus banyak mengalami duka cita. Saudara-saudariku yang terkasih, ada sebuah buku yang ditulis oleh Pastor Henry Nouwen, judulnya adalah Yang Terluka yang Menyembuhkan. Mengisahkan bahwa orang yang pernah terluka, itulah orang yang bisa menyembuhkan. Bunda Maria banyak luka, seperti yang dikatakan oleh Simeon. Bunda Maria banyak penderitaan, cobaan di dalam seluruh sejarah hidupnya, sejak Yesus lahir sampai pada kematian. Namun kita bisa belajar dari seorang ibu yang luar biasa iman, yakni kita mau menjadi ibu-ibu dan mau menjadi umat Kristiani yang berada di garis depan, memberikan teladan dan contoh suci bagi sesama, bagi orang-orang lain yang kita layani. Bahwa kita sebagai umat Kristiani, duka cita bukan menjadi sebuah halangan. Tantangan dan cobaan hidup justru menjadi peluang bagi kita semua untuk memberikan kesaksian yang nyata di tengah-tengah dunia yang penuh cobaan ini. Sehingga kita tidak pernah mengenal kata putus asa. Kita tidak pernah mengenal kesedihan yang berkepanjangan. Karena kita adalah umat yang beriman, yang selalu penuh dengan pengharapan. Segala sesuatu pasti ada jalan keluar. Saudara-saudariku yang terkasih, bagaimana itu semua bisa kita jalani dan kita lakukan, kita ungkapkan dan kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Karya Roh Kudus yang membimbing kita, membuat kita semua selalu bersuka cita dalam duka cita yang kita alami, seperti Bunda Maria. Ada sebuah tuntunan kecil yang boleh menjadi permenungan kita, agar kita semua dapat menikmati sukacita yang baik, yang lebih baik daripada sebelumnya. Ada orang yang mengatakan bahwa 3 hal ini menjadi salah satu cara bagaimana kita mau mewujudkan sukacita kita di dalam hidup, dalam pelayanan, dan di dalam pergaulan persaudaraan kita dimanapun kita berada. Saudara-saudariku terkasih, khususnya ibu wanita Katolik yang berbahagia, marilah kita mohon berkat Tuhan dan mohon doa dari Bunda Maria, agar dalam segala kondisi yang kita hadapi, khususnya pada saat ini, kita sedang prihatin menghadapi pandemi COVID-19, kita tetap berpengharapan bahwa Tuhan akan menyelesaikan segala-galanya, sehingga kita boleh kembali menjadi manusia baru, dengan cara hidup yang baru, dengan habitus yang baru, juga dengan penuh sukacita, sehingga kita kelak boleh menikmati sukacita yang sempurna. Santo Paulus di dalam suratnya kepada umat di Korintus yang kedua, bab 5 ayat 17 mengatakan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Semoga pandemi COVID-19 cepat berlalu, sehingga kita siap
untuk menyongsong cara hidup yang baru, dunia yang baru, dan Yerusalem yang baru. Doa Bunda Maria senantiasa kita mohon, agar kita selalu merasakan sukacita dalam tantangan dan cobaan hidup. Para ibu, marilah kita mohon berkat Tuhan, agar Tuhan menuntun kita sampai akhir. Amin. Tuhan memberkati.